Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Yundara dengan NIM 0501351799. Saya berasal dari UPBJJ Bogor. Pada video praktikum kali ini, di sini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah basis data. Oke, jadi ini laporan praktikum saya. Yang pertama ada identitas mahasiswa dengan nama Aldi Yundara, NIM 0501351799, Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Sistem Informasi, UPBJJ Bogor. Nah, lalu laporan praktikum soal nomor 1 yaitu melakukan praktikum transaksi. Nah, di sini ada 4, yaitu yang pertama commit. Commit yaitu untuk menandakan transaksi sudah selesai dan terjadi perubahan data. Nah, ini cara-caranya. Yang pertama, buka database-nya lalu klik routines untuk melakukan sebuah transaksi. Kita klik database-nya, lalu kita klik routine, lalu create new routine. Jadi routine name yang pertama kita masukkan transaksi 1. Parameternya kita drop. Lalu di sini definition-nya kita masukkan ini. Ini kita copy untuk mempersingkat waktu. Lalu kita go. Untuk transaksi 1 sudah masuk. Nah, selanjutnya langkahnya klik masukkan transaksi ini yang tadi ya. Ini udah dilakukan. Klik go, lalu klik execute, lalu bandingkan pada data pasiennya dengan tabel pasien. Jika tidak ada, maka data tersebut belum di-commit. Nah, pada transaksi 1 yaitu di sini saya memasukkan nama Junaidi Yusuf dengan ID-nya 1309. Laki-laki, alamat Bekasi. Nah, kita klik execute. Nah, kalau di sini atas nama ID pasien 1309 sudah masuk. Lalu jika di tabel pasien, nah di sini belum masuk karena belum di-commit. Karena belum di-commit. Oke, kita lanjut. Tambahkan commit pada transaksi kedua, klik create new routine, masukkan nama transaksi 2, lalu drop parameter isi definisi, kemudian klik go. Nah, kita coba akan commit ya. Kita masuk database, lalu routine, klik new routine, transaksi 2, lalu parameternya kita drop, lalu definitionnya di sini kita memasukkan ID 1310 atau 1310 dengan nama Yadi Budiman, laki-laki, Karawang. Ini kita copy, lalu masukkan ke ini. Oke, kita go. Oh, ini. Nah, ini commitnya berada pada line 14 ya. Kita go. Lalu selanjutnya pada transaksi kedua kita klik execute. Nah, kita cek. Lalu bandingkan data pasiennya dengan tabel pasien. Jika ada, maka data tersebut berhasil di commit. Nah, ini nama pasiennya. Lalu kita cek tabel pasien. Nah, di sini tabel pasien 1310 sudah muncul. Jadi untuk commit telah berhasil dilakukan. Lalu selanjutnya rollback, yaitu menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Nah, langkahnya klik create
new routine, lalu masukkan transaksi 3, lalu drop parameter, isi definisi, kemudian klik go. Oke, kita lanjut ke transaksi ketiga, klik database, lalu routine, create new routine, ini transaksi 3, parameter kita drop, lalu ini kita ke rollback. Nah, di sini dengan ID 1311 kita copy. Nah, jadi di sini pada line 14-nya rollback, lalu line 15-nya commit. Kita coba. Oke, kita execute untuk transaksi ketiga. Nah, di sini sudah masuk ya untuk yang ID 1311. Lalu bandingkan data pasiennya dengan tabel. Nah, ini perbandingannya. Yang tadi atas nama Dodi Irawansyah dengan ID pasien 1311, data pasien 1311 tidak muncul pada tabel pasien karena perintah rollback adalah perintah yang digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Nah, kita coba cek pada tabel pasien. Oke, kita cek pada tabel pasien. Nah, di sini dengan ID pasien 1310 tidak masuk ya. Nah, ini tidak masuk karena ada perintah rollback ya. Ini silang aja. Nah, selanjutnya buat transaksi keempat sebagai perbandingan dengan cara memindahkan rollback pada line 13. Selanjutnya kita masuk ke database-nya, lalu routine, create new routine, transaksi keempat, lalu parameternya kita drop. Pada definitionnya di sini transaksi keempat. Di sini dengan transaksi keempat itu yaitu ID-nya 1312. Oke, kita copy. Nah, seperti ini. Jadi perintah rollback dipindahkan ke line 13 dan commitnya ada di line 15. Go. Nah, transaksi keempat kita execute. Nah, di sini data pasien 1312 tidak muncul karena perintah rollback berada di atas select. Maka perintah select akan digugurkan oleh perintah rollback. Nah, kita bandingkan dengan tabel pasien. Nah, di sini tidak muncul. Jadi yang muncul hanya 1310 yang tadi di awal ya. Oke, kita masuk database-nya lagi. Selanjutnya yang ketiga ini ada perintah checkpoint. Checkpoint yaitu tempat terakhir di mana titik terakhir disimpan. Itu yang pertama seperti biasa, klik create new routine, masukkan nama transaksi 5, lalu drop parameter dan isi definisi, kemudian klik go. Nah, oke, kita coba. Klik database, lalu routine, kita masukkan transaksi ke 5 ya, transaksi 5, parameter di drop, lalu definitionnya kita masuk ke transaksi 5 checkpoint. Nah, ya pada transaksi 5 ini ada ID 1313, ada ID 1314, ada 1315, ada 3 data pasien ya. Nah, lalu untuk save pointnya, poin satunya di sini saya simpan pada line 13. Nah, pada line 25 saya masukkan perintah rollback atau save point poin 1. Lalu line 38-nya commit. Nah, kita coba copy. Nah, klik go.
transaksi 5, klik execute. Nah, lalu di sini, nah, data pasien 1314 tidak ada karena ada perintah rollback pada line 25. Nah, ada perintah rollback pada line 25. Data pasien 1313 tidak menghilang karena ada perintah save point-nya pada line 13. Nah, karena ada perintah save point pada poin 1 di line 13. Seperti itu. Lalu yang nomor 4 ini ada trigger, yaitu event yang dapat memicu perubahan basis data. Nah, caranya yang pertama, klik database-nya terlebih dahulu, masuk ke SQL, klik database, klik SQL, lalu buat tabel transaksi obat dan tabel obat. Oh ya, kita membuat dua tabel ya, tabel transaksi obat dan membuat tabel obat. Oke, kita masukkan yang trigger membuat tabel. Nah, ini untuk tabel 1 kita copy, yaitu tabel transaksi obat. Oke, untuk tabel 2 yaitu tabel obat, kita copy. Nah, lalu kita klik go. Nah, di sini sudah masuk tabel obat dan tabel transaksi obat. Nah, langkah selanjutnya yaitu masuk ke tabel obat, lalu tambahkan ID obat sebagai indeks. Nah, di sini pada langkah yang selanjutnya yaitu menambahkan indeks ya. Kita masuk ke obat, tabel obat, lalu kita masuk ke struktur, lalu ID obat kita jadikan indeks. Nah, cirinya ini ada kunci berwarna abu-abu di samping kunci yang berwarna kuning. ID obat sebagai indeks, lalu masuk ke tabel transaksi obat, lalu tambahkan ID pasien dan ID obat sebagai indeks. ID pasien dan ID obat. Kita masuk transaksi obat, lalu struktur, kita masukkan ID pasien sebagai indeks, lalu ID obat. ID obat sebagai indeks. Selanjutnya, tentukan relasi, klik database-nya lalu klik definir sehubungkan ID pasien pada tabel pasien. Oke, sebentar. Ini sudah selesai. Lalu masuk ke database. Lalu klik more, designer. Nah, di sini belum tersave ya. Oke, kita coba susun terlebih dahulu. Di sini pasien, lalu di sini dokter, administrator, di sini dokter admin, dokter, pasien dokter, lalu rumah, pasien sini ya. Obat ini daftar, transaksi obat di sini obat. Oke, sampai sini kita save terlebih dahulu. Save. Kita tambahkan rumah sakit.
seperti ini. Lalu pada perintah hubungkan ID pasien pada tabel pasien dengan ID pasien pada tabel transaksi obat. Berarti ID pasien pada tabel pasien, ya ini dengan ID pasien dengan transaksi obat. Nah, berarti ini bertukar. Ini di sini, ini di sini, obat di sini. Oke, kita masukkan relasi ID pasien dengan ID pasien pada tabel transaksi obat. Nah, di sini kita pilih cascade. Oke. ID pasien. Lalu selanjutnya hubungkan ID obat pada tabel obat dengan ID obat pada tabel transaksi obat. ID obat. ID obat dengan ID obat pada transaksi obat. Cascade. Oke. Nah, seperti ini kita save. Oke. Ini udah selesai. Lalu buat create triggernya dengan cara klik database, lalu klik trigger, create new trigger. Kita klik database-nya, database rumah sakit, lalu klik trigger, create new trigger. Nah, di sini kita masukkan trigger name-nya tanggal jual. Tanggal jual. Lalu tabelnya transaksi obat. Tabelnya kita pilih transaksi obat. Time-nya after. Time-nya kita rubah menjadi after. Oke, kita masuk yang ini. Kita copy, update obat, set stop. Oke. Ini udah selesai. Kita klik go. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya memberi data pada tabel obat dengan cara klik insert. Oke, kita masuk obat. Lalu insert. Nah, ID obat di sini kita masukkan coba 1, kode obat. Kita coba obat 1, nama obat, coba paracetamol dengan harga 10.000, stok 100. Selanjutnya nomor 2, ID obat, kode obat, obat 2, nama obat, Cepixim, harga 15.000, stok 100. Go. Oke, sudah masuk. Kita coba tambahkan insert pada tabel obat, insert, yaitu ID obat 3, kode obat, obat 3, nama obat, mebendazole dengan harga 20.000, stok 100. Oke, kita masukkan. Nah, di sini data obat sudah ada 3 dengan stok 100. Lalu lakukan trigger dengan transaksi obat. Nah, kita masuk ke tabel transaksi obat. Nah, setelah itu klik insert, lalu ID transaksinya kita 1, ID pasiennya ini kita coba yang 1305,
ID obatnya jumlah 13. Total harga kita 0. Go. Nah, di sini sudah berhasil. Kita coba lihat tabel obat. Nah, di sini stok sudah berkurang 13. Jadi sisa stok 87. Transaksi obat, nah jumlah 13. Nah, kita coba lagi insert. Lalu ID transaksi 2, ID pasien 1301, ID obat 01, jumlah 25. Nah, kita masukkan 25, harga 0, klik go. Nah, pada transaksi obat di sini sudah masuk ID obat 1, jumlahnya 25. Kita cek pada tabel obat. Nah, tabel obat di sini yang nomor 1 stoknya sudah 75, berkurang. Nah, cek stok pada obat apakah berkurang atau tidak. Oke, berarti untuk trigger di sini sudah berhasil. Nah, selanjutnya untuk nomor 2. Nah, di sini saya sebelumnya sudah melakukan trial terlebih dahulu dengan nama database yang berbeda. Nah, di sini saya menuliskan langkah-langkahnya, dan pada saat itu memang terjadi error ya. Terjadi error karena Linux Ubuntu saya ini tidak support dengan adanya aktivitas rutin di sini, prosedur di sini. Nah, sebelumnya saya sudah mencoba untuk menghapus rutin, baru database tersebut bisa dimasukkan ke dalam Ubuntu tersebut. Itu. Ini entah kenapa saya mencari cara agar rutin ini bisa masuk ke dalam Ubuntu, cuma belum ketemu ya. Nah, di sini kita hapus dulu yang rutin, kita drop ya. Nah, oke, ini untuk rutinnya sudah saya hapus. A few moments later. Saya menggunakan komputer kedua saya karena pada komputer pertama mengalami fatal error yang menyebabkan tidak bisa melanjutkan pengerjaan soal nomor 2. Itu soal nomor 2 melakukan praktikum basis data terdistribusi. Yang pertama, pastikan exam terinstall pada Linux Ubuntu. Sebelum replikasi, ekspor dulu database yang sudah dibuat. Oke, kita ekspor terlebih dahulu. Ini sebelumnya saya sudah menghapus routines. Ekspor, kita masukkan rumah sakit, ekspor. Pindahkan file tersebut ke dalam flash disk. Oke, kita pindahkan ke flash disk ya. Lalu buka VirtualBox dan Linux Ubuntu-nya, kembali pada komputer master untuk melakukan replikasi. Nah, di sini kita lakukan replikasi pada komputer 1. Pilih configure pada primary replication dan pilih ignore all database. Oke, lalu kita nanti kopikan server ID-nya. Ignore all database, pilih rumah sakit, lalu ini kita copy, masuk ke config my ini.
Nah, di sini saya mengopikannya di bawah MySQL ya, lalu tuliskan server ID 1, lepas itu server ID yang sudah di copy, save my ini, oke. Server ID 1, lalu paste server ID yang tadi kita copy. Lalu kita restart MySQL pada control panel exam. Kita go primary status, keluar. Selanjutnya klik go. Oke, udah, ini buat user akun pada komputer 1 atau komputer master. Add akun, username tugas 3 ya, tugas 3. Hostname di sini IP Ubuntu. Kita cek IP-nya 0117. Oke, 92.168.0117. Lalu passwordnya kita masukkan admin 12345. Kita catat di notepad agar tidak lupa. Lalu centang bagian replication client dan slave. Client slave. Oke, go. Oke, sudah masuk. Pindah ke komputer slave Ubuntu, lalu buka Linux. Jadi opt lem list manager Linux ya, sudo /manager Linux x64.run. Oke, masukkan password. Setelah masuk ke dalam motor penasam, stop all dulu semua. Oke, kita masuk, kita stop all. Masuk dulu virus untuk mengurangi keeroran yang akan kita slave. Oke, kita masuk ke cd optlm etc ya. Kita masuk ke cd optlm etc. Oke, lanjut ls. Nah, di sini myCNF. Jika lihat file myCNF berwarna putih atau hijau, jika berwarna putih kita harus meminta perizinan terlebih dahulu dengan cara sudo chmod a+rwx. Sudo chmod a+rwx.
myCNF. Masukkan password. Oke, di sini sudah berwarna hijau. Masuk ke dalam folder phpMyAdmin pada direktori opt lem phpMyAdmin. Oke, lalu library. Oke, kita masuk ke direktori Ubuntu-nya. Ubuntu opt lem php. Nah, php lalu libraries. Buka file config default ya. Config default, klik kanan lalu open with text editor. Nah, cari allow arbitrary. Kita cari allow arbitrary. Nah, di sini ada 3, berarti yang false di sini kita ganti menjadi true. Oke, ini kita copy. Buka file opt phpMyAdmin dengan cara kembali. Oke. Ini kita save terlebih dahulu. Masukkan password. Oke, kita cek. Arbitrary. Oke, sudah berubah ya, sudah true ya. Kita kembali lalu ke config inc. Password. Nah, di sini kita kopikan yang tadi kita paste, yang tadi kita copy ya, yang sebelumnya kita copy. Save lalu close. Oke, ini save, close. Nah, kita cek ulang. Sudah ada. Close. Lalu start MySQL Apache Control Panel Sam, tunggu sampai hijau. Oke. Oke, kita tunggu. Oke, kita buat database-nya rumah sakit, lalu create. Oke, kita import. Oke, rumah sakit, import. Lalu setelah membuka lokalitas masuk import. Oke, ini udah. Periksa terlebih dahulu apakah file SQL berhasil dipindahkan atau terjadi error. Lalu cek tabel obat dan transaksi obat, lalu samakan dengan tabel yang ada pada komputer master. Oke, obat di sini sudah 75, 100 dan 87. Ini 75, 100 dan 87. Oke, sama ya. Untuk transaksinya juga sama.
transaksinya sama. Selanjutnya klik home lalu replikasi. Kita ke home lalu replikasi. Nah, kita di sini karena sebelum saya sudah mencoba, kita change primary server. Oke, kita kopikan server ID-nya. Copy terlebih dahulu server ID-nya, buka control panel SAM, lalu buka ICNF ya. Nah, jika tidak bisa dibuka pada control panel, pergi ke direktori opt-lem etc, klik my CNF. Ya, di sini saya tidak bisa membuka open conf file ya pada control panel exam-nya. Jadi ini kita copy masuk ke dalam direktori my CNF yang tadi ya. Location Ubuntu opt lem etc lem etc my CNF server ID 2. Oke, kita copy lalu kita ketik replicate.db lalu nama database-nya replicate.db. Nama database-nya rumah sakit ya, rumah sakit. Save lalu close. Kita masukkan username. Tugas 3, passwordnya kita samakan ya, admin 12345 @ hostnya ini IP dari komputer master 0113. Kita go. Nah, di sini /SQL runningnya belum yes dan /IO runningnya belum yes juga. Lalu kembali ke PHP admin Ubuntu, masukkan username. Oke, change master. Kita belum melakukan change master pada komputer Ubuntu. Buka terminal Ubuntu lalu ketikkan perintah. Kita masukkan cd opt lem bin. Cd opt lem bin, lalu sudo mysql uroot, sudo /mysql uroot. Masukkan password. Di sini kita udah masuk ke dalam MariaDB. Lalu stop slab. Lalu copy change master. Change masternya ini sudah saya kopikan, ada di dokumen, lalu change master. Ini passwordnya, ini master log file.
1 ya, MySQL bin 1 file 1 ini 328 master log post 328. Ini kita copy paste ke dalam terminal. Oke, lalu tar slab. Oke, ini seharusnya sudah bisa berhasil ya. Di sini slab SQL runningnya sudah yes, namun slab IO runningnya masih no ya. Kita coba cari cara untuk mengatasinya. Terminal, kita masuk ke cd opt lem bin sudo ketik slash MySQL uroot. Oke, password. Oke, udah masuk ke dalam MariaDB. Show status slave. Oh, terbalik ya. Show slave status \g. Nah, di sini ada. Oke, sebentar. Because master and slave. Oke. Kita coba restart. Nah, ini berubah ya menjadi 2 ya. Arti berubah lagi dalam MariaDB-nya ya. Oke, kita stop slab dulu. Stop slab. Ini berubah 02. Paste tar slab. Nah, di sini sudah bisa connecting ya. Cuma belum yes statusnya. Kita coba restart. Ya. 0 lagi ya.
ininya pasti rubah lagi nih, tetap 02. Nah, ini kita coba restart. Ke 03. Top slave. Ini kita rubah menjadi 3. Copy. Star slave. Nah, di sini sudah bisa tapi masih status connecting ya, masih belum bisa terhubung. Coba ping 190.113. Nah, di sini di ping bisa ya, dan dari slave ke master. Terima kasih telah menonton video praktikum tugas 3 mata kuliah basis data. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.